Sukacita yang sesungguhnya. Lukas 10 ayat 17-20. Namun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di sorga. Lukas 10 ayat 20. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, melayani Tuhan adalah hak istimewa. Kita dapat melihat bagaimana Tuhan mendemonstrasikan kuasa-Nya melalui pelayanan kita. Namun seringkali kita terperangkap pada kebanggaan yang salah karena memiliki kuasa sebagai karunia rohani dalam pelayanan. Padahal Tuhan menginginkan kita bangga karena memiliki sukacita yang sesungguhnya, yaitu telah menerima anugerah keselamatan dan bukan karena memiliki karunia rohani. Hanya Lukas yang mencatat penugasan 70 murid untuk memberitakan Injil di wilayah Galilea dan Yudea. Pasal 10 ayat 1-12. Yesus mengutus mereka pada suatu saat sebelum hari raya Pondok Daun yang mendahului kematiannya. Selanjutnya bagian ini menguraikan tentang sukacita para murid saat melaporkan hasil pelayanan mereka dan bagaimana Yesus mengajarkan pokok penting yang seharusnya menjadi alasan sukacita seorang murid Kristus. 1. Sukacita para murid ayat 17. Laporan yang mereka berikan kepada Yesus adalah mengenai keberhasilan pelayanan. Ke-70 murid itu kembali dengan gembira, tanpa mengeluhkan kepenatan karena perjalanan panjang atau karena perlawanan dari orang yang mereka temui. Mereka bersukacita karena keberhasilan mereka, terutama dalam mengusir roh-roh jahat. Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi namamu. Perhatikanlah bahwa semua kemenangan kita atas iblis dicapai melalui kuasa yang diperoleh dari Yesus Kristus. Kita harus memasuki medan pertempuran melawan musuh-musuh rohani kita demi namanya. Dan apapun keuntungan yang kita peroleh, Dialah yang harus mendapatkan seluruh pujian. Jika pekerjaan itu dilakukan demi namanya, maka kehormatan itu juga harus diberikan kepada namanya. 2. Tanggapan Yesus terhadap sukacita para murid, ayat 18-19. Yesus membenarkan perkataan mereka. Hati dan mataku juga menyertaimu. Aku melihat keberhasilanmu, dan aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Iblis dan kerajaannya jatuh di hadapan pemberitaan Injil. Seakan ia berkata, saat kamu berpijak pada nama Yesus, iblis pun tergelincir dari pijakannya. Kejatuhannya begitu cepat, tak tertahankan. Lihatlah, kerajaan iblis goyah dan runtuh dengan tiba-tiba. Yesus memberi kuasa untuk menginjak ular dan kalajengking. Kamu akan meremukkan kepala mereka di dalam namaku. Bandingkan Kejadian 3 ayat 15. Ia pun memberi kuasa untuk bertahan. Tidak ada yang akan membahayakan kamu. Meskipun kamu disiksa atau dilemparkan ke dalam penjara di bawah tanah bersama binatang-binatang itu. Kamu juga tidak dicelakakan oleh makhluk-makhluk yang paling berbisa sekalipun. Mereka bisa saja mendesis, tetapi tidak mampu menyakiti. 3. Sukacita yang sesungguhnya, ayat 20. Selanjutnya Yesus memperingatkan bahwa mereka tidak boleh menjadikan keberhasilan dalam pelayanan sebagai sumber pokok sukacita mereka. Namun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di sorga. Sukacita haruslah karena menerima hidup kekal dan menjadi anak-anak Allah melalui iman. Kita diterima sebagai keluarga Allah dan berhak mendapatkan warisan rohani. Kuasa untuk menjadi anak-anak Allah haruslah lebih dihargai daripada melakukan mujizat. Sebab kita membaca tentang orang-orang yang mengusir setan-setan demi nama Yesus, tetapi tidak diakui pada hari penghakiman itu kelak. Bandingkan Matius 7 ayat 22 dan 23. Tetapi mereka yang namanya ada terdaftar di sorga tidak akan pernah binasa. Kepada mereka, Yesus Kristus telah memberikan hidup yang kekal. Anugerah yang menyelamatkan harus lebih membuat orang bersukacita
daripada karunia-karunia roh. Sahabat Iktus, melayani Allah memang merupakan hak istimewa dan memiliki kuasa Allah untuk mengusir iblis dapat dianggap sebagai keajaiban bagi kita. Ini menunjukkan penggenapan janji mesianis, yakni kemenangan Kristus atas kuasa kegelapan. Juga menunjukkan kuasanya yang dapat bekerja di dalam diri kita. Namun alasan terbesar untuk bersuka cita seharusnya adalah karena kita memiliki hidup yang kekal. Yang utama bagi saya bukan bersuka cita karena telah mampu mengusir iblis, tetapi saya bersuka cita karena telah memiliki keselamatan. Sebab sukacita saya sebagai orang percaya bukan terletak pada kehancuran iblis, tetapi pada fakta bahwa saya telah menjadi milik Allah dan nama saya telah tercatat di surga. Saya pun memahami bahwa pelayanan bukan sekedar bagaimana kuasanya bekerja di dalam saya, tetapi bagaimana mereka yang saya layani dapat menerima Yesus dalam hatinya dan diselamatkan. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, apa yang membuat saya bersuka cita dalam melayani Tuhan? Apakah karena saya telah melakukan pelayanan yang penuh kuasa? Apa yang seharusnya menjadi alasan utama saya bersuka cita? Mengapa? Tuhan Yesus, saya bersyukur Engkau telah mengangkat saya menjadi anak Allah dan saya dapat melayani-Mu dengan penuh kuasa. Kuasa-Mu bekerja di dalam diri saya, memberi kemenangan atas kuasa iblis. Tetapi terlebih dari itu, saya bersyukur karena saya telah diselamatkan dan memiliki kepastian masuk ke dalam kerajaan sorga. Biarlah hal ini juga yang menjadi fokus pelayanan saya, yaitu menuntun orang lain untuk menerima keselamatan di dalam Engkau. Amin. Sukacita bukan karena apa yang telah kita kerjakan bagi Tuhan, tetapi karena apa yang telah Tuhan kerjakan untuk kita. Kristuslah